Alhamdulillah bifadlihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan dengan keutamanya Allah tatimmu shalihat, menjadi sempurna kebaikan-kebaikan. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan Anda bangga Anda dihormati oleh orang. Dipanggil Pak Haji, dipanggil Ustaz, dipanggil Kiai, dipanggil Syekh, dipanggil Habib. Itu karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya, dengan fadlnya Allah menutupi aib Anda. Ada orang yang menghormati Anda bukan karena kehebatan Anda, tetapi karena fadlnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi sempurnalah seluruh perkara-perkara yang baik. Itu saja. Wa bikamalihi, dan dengan kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala tughfaru dzunubat, diampuni beberapa dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan iman wa ihtisab, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar, baik itu dosa yang disebabkan oleh sengaja ataupun tanpa disengaja. Itulah kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala yang sering Anda sakiti, Anda khianati, tetapi Allah selalu melimpah ruahkan karunia, anugerah dan pengampunannya untuk kita semua. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad an-nabiy khairi sadat. Ialah Nabi kita Muhammad, salawat dan salam kita semua tetap tercurahkan kepada junjungan kekasih kita, panutan kita, idola kita, ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nabiy khairi sadat, nabi sebaik-baiknya orang yang paling mulia. Dan dialah nabi yang berkata, ana sayyidu waladi Adam wa la fakhra. Aku adalah sebaik-baiknya anak cucu Adam wa la fakhra, tetapi aku tidak bangga, tetapi aku tidak sombong. Ayuhal ibad rahimakumullah, hadza akhlaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, in akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru menjadi kepala dinas satu periode sudah sepertinya lebih kecil dari kita semua. Padahal kepala dinas ada masa jabatannya. Kalau selamat sampai selesai, kalau tidak selamat ya sudah diselesaikan oleh orang. Baru menjadi gubernur satu periode sudah tidak kenal dengan tetangganya. Baru menjadi anak pejabat saja sudah kental kentil, kemana-mana tingkahnya kayak yang paling hebat saja. Nabi, anak sayyidu waladi Adam wa la fakhra, aku adalah sebaik-baiknya anak cucu Adam wa la fakhra, dan aku tidak sombong. Nabi pernah diajak oleh pengemis yang sedang berada di pinggir jalan makan. Ya Muhammad, ta'al wahai Muhammad, sini makan bareng. Nabi langsung mengangkat lengan bajunya dan duduk dengan mereka makan seperti Nabi, seperti orang miskin. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi bersama dengan orang-orang miskin, Nabi seperti mereka. Mereka menjadi bahagia, bangga dengan hadirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersama mereka. Tapi ketika Nabi sedang duduk bersama orang-orang kaya, nampak wibawanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil liqa'at. Semoga salawat dan salam
tetap tercurahkan kepada keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil liqa, sampai kita bertemu bersama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak ada satu pun di antara dari kita yang berada di masjid raya ini sebelum kita keluar dari masjid ini kecuali telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di masjid yang mulia ini, semua anak-anaknya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir di masjid yang mulia ini yang punya niat buruk, mudah-mudahan dijauhkan daripada niat-niat buruknya. Yang mempunyai niat mulia, mudah-mudahan diberikan kemudahan di dalam niat mulianya. Mudah-mudahan anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan insyaallah kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyat ahli jinan wa tahiyyatun fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah, ada seorang pemuda yang selama hidupnya 11 bulan dia hanya berfoya-foya saja, mabuk-mabukan, menghambur-hamburkan uang, berjudi. Tetapi ketika datang awal bulan Ramadan, dia pensiun. Dia letakkan baju yang biasa digunakan untuk maksiat kepada Allah di dalam peti, dikunci. Lalu kemudian dia keluarkan baju yang digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama di bulan Ramadan. Ada sebuah hadis yang menyampaikan, ayuhal ibad rahimakumullah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, ayah bunda yang dimuliakan Allah, fi ma'na kalami, idza ja'at Ramadan, ketika datang Ramadan, tanazayyanat al-jannatu wa abwabuha wa tatazayyanat al-hur fiha. Ketika datang itu bulan Ramadan, surga berhias diri, dan bahkan pintu-pintu surga berhias diri, dan semua bidadari-bidadari yang ada di dalam surga berhias diri. Hatta qalat, sehingga bidadari itu berkata, apa kata bidadari? Hal min al-khatibi, apakah ada daripada orang-orang yang akan melamar alaina, datang terhadap kita semua? Apa kata malaikat Allah Subhanahu wa taala? La bal ja'at Ramadan. Tidak, tetapi bahkan datangnya bulan Ramadan. Di bulan Ramadan surga berhias, bertaburan bunga-bunga di mana-mana. Lafaz daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di setiap jendela-jendela surga termaktub nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bidadari-bidadari surga sama-sama berhiaskan diri. Wah, ini anak muda ketika datang di awal bulan Ramadan dia berhias diri. Dia kemudian iman dan ihtisaban, betul-betul minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Dia habiskan waktu-waktunya untuk memuliakan Ramadan. Di siang hari dia tidak keluar daripada rumahnya. Di malam hari dia memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat ibadah rahimakumullah. An-niyatus shadiqah, niat yang jujur di dalam hati ini pemuda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di bulan Ramadan dia meninggalkan oleh Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ada seorang wali yang melihat di dalam mimpinya melihat pemuda ini berada di singgasana surga. Lalu kemudian wali ini bertanya kepadanya, "Ma'akramallah, apa yang membuat kau apa yang membuat kau mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala?" Dia cerita bahwasanya dia mendapatkan meyakini tentang apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi adalah Nabi yang tidak pernah berdusta. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang datang di bulan Ramadan, dia kemudian berpuasa di bulan Ramadan, di
dia iman kepada Allah, dia tinggalkan semua kemaksiatan yang selama ini dia tinggalkan dan minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang masa lampau. Banyak dosa. Selama 11 bulan dia hanya maksiat. Bagaimana antum dan bagaimana Anda semua yang tidak seperti ini, pemuda yang masih ada ibadahnya, yang masih mau menunaikan salat 5 waktu setiap harinya, yang masih mau birrul walidain kepada orang tua Anda, yang masih mau bakti kepada kedua orang tua Anda, yang masih mau sayang kepada guru-guru Anda, yang masih mau sayang kepada anak-anak Anda. Dan di bulan Ramadan Anda siapkan diri Anda untuk memperbaiki sikap Anda menjadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berpuasa di siang harinya, baca Al-Qur'an dan perbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta pengampunan, maka sudah pasti Allah taala akan mengampunkan kita semua. Mudah-mudahan kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Ini bulan Ramadan kita mendapatkan khususiyat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu salatul tarawih yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mempunyai fadail, keutamaan bulan Ramadan. Meskipun ada yang bilang bahwasanya hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya ini hadisnya adalah hadis dhaif, walau dhaifan, meskipun itu dhaif tetap hadis meskipun sekali pernah diucapkan Nabi tetap hadis tidak harus diucapkan Nabi berkali-kali. Dan di antara kemuliaan salat tarawih di malam ke-29 ini, malam ke-29 ini sekarang malam 9 ini, ada orang masih jauh-jauh sudah sebentar lagi lebaran, nanti dulu. Bahkan ulama-ulama ketika di bulan Ramadan mereka semua farah, bahagia dengan bulan Ramadan dan berharap bulan Ramadan tidak pergi-pergi. Tapi kalau kita bahkan baru 1 malam 2 malam kita sudah mempersiapkan sebentar lagi lebaran, seolah-olah kita sudah bosan dengan bulan Ramadan. Bagaimana ulama-ulama kita bahkan menangis ketika sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Man salat tarawih fi lailatul tas'ah, barang siapa yang salat tarawih di malam ke-9 Ramadan daripada bulan Ramadan, faka'annama 'abadallah ta'ala, maka dia mendapatkan pahala seperti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah Nabi alaihi salatu wasalam, seperti pahalanya yang diberikan oleh Allah kepada para nabi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan orang tua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan orang yang pernah kita zalimi mau memaafkan kita, dan mudah-mudahan hati kita, diri kita selalu siap untuk selalu memaafkan orang-orang yang pernah berbuat zalim kepada kita semua. Dan insyaallah kita semua besok akan berkumpul bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.